Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Akhirnya kemarin agennya Inzaghi datang ke markas Inter dan akan segera perpanjang kontrak. Ini adalah kabar yang kita tunggu-tunggu guys. Kenapa? Inzaghi kita butuh kepastian dia memperpanjang kontrak dan kemungkinan nanti hari Jumat peresmiannya. Nah, sebelum pramusim berjalan. Wow, keren ya guys ya. Jadi nanti juga selain perpanjangan kontrak Inzaghi, ini juga di tanggal 12 Juli itu akan ada konferensi pers ya. Inzaghi akan menjawab pertanyaan jurnalis dan Opa Marotta juga akan membeberkan apa rencana klub 2024 sampai 2025 musimnya ya guys ya. Jadi kita tunggu, semoga aja, dan ini juga seperti sebelum-sebelumnya kita juga udah tahu bahwa Inzaghi akan menjadi pelatih termahal di Italia, akan digaji sekitar 6,5 juta euro guys ya per musim, dan kontraknya akan berlaku sampai 2026, kemungkinan ada opsi sampai 2027. Kita lihat aja bagaimana Inzaghi meramu timnya, mempertahankan gelar Serie A, terus ada di Inter. Semoga musim depan benar-benar sesuai harapan kita ya. Kita tunggu Inzaghi perpanjangan kontrak karena ini yang kita tunggu-tunggu dari fans ya. Kita tunggu bagaimana perkembangannya. Selain berita gembira untuk perpanjangan kontrak Inzaghi, kemarin kita sudah kedatangan Zielinski yang sudah resmi. Sekarang adalah Topalovic. Ini juga gelandang muda ya, masih berusia 18 tahun ya. Ini adalah juniornya si mantan kapten kita, Handanovic. Dia ya pemain Slovenia ya. Ini luar biasa men. Ini artinya dia adalah seorang gelandang, tetapi dia di klubnya ke Domzale ya. Dari Domzale ini dia udah ikut bermain di tim inti ya, padahal masih muda. Nah ini kemungkinan dia juga akan bermain di tim Primavera Inter, dan kita lihat apakah musim depan dia bisa berkembang di sana, dan kemungkinan Inzaghi juga akan bawa ke tim senior, atau dia juga akan dipinjamkan dulu ke Serie A, tim-tim Serie A supaya punya pengalaman. Ini bagus guys, dan dia bilang, saya senang sekali bergabung di tim Inter, tim luar biasa, apalagi seperti Zielinski. Inter adalah salah satu tim terkuat di dunia. Jadi nggak salah pilih ya guys ya. Dan kita juga akan tunggu minggu ini juga ya. Selain Topalovic, kita akan menunggu Alex Perez. Ini juga sudah deal ya guys ya. Sudah deal, Inter sudah mendapatkan dia. Tinggal sekarang bagaimana untuk tes medisnya. Ya, Topalovic udah, Josep Martinez juga udah, Topalovic dan Alex Perez. Kita tunggu siapa lagi berikutnya yang akan datang guys. Selamat datang, benvenuto buat Topalovic. Nah kemarin Hermoso diinginkan oleh Inzaghi, baik Opa Marotta dan juga oleh Ausilio. Tetapi Oktri melihat dengan usia 29 tahun, dengan permintaan gajinya 5 juta, itu terlalu tinggi guys ya. Apalagi usianya musim depan udah 30 tahun. Jadi akhirnya visi mereka sama untuk peremajaan tim. Jadi akhirnya Inter mencari yang lebih murah untuk pengganti sementara Buchanan cedera. Ini adalah Ricardo Rodriguez ya. Ini juga pemain satu tim dengan siapa? Si Somers ya, si Ngopiman. Ngopiman ini kan pemain Swiss ya, dan dia satu rekan dengan si Rodriguez ya. Rodriguez sekarang udah bebas transfer karena tidak diperpanjang kontrak oleh Torino, karena di Torino dia minta 2 juta dan Torino cuma mau kasih 1,5 juta. Jadi akhirnya menolak. Dia sekarang menjadi opsi buat Inter, apalagi dia udah biasa bermain dengan 3 back, dia pemain sayap ya, pernah di Milan bermain, di kalau nggak salah di mana ya, sebelum di Milan dia kayak bermain di Wolfsburg ya, di Jerman. Ini pemain bagus guys, usia masih 31 tahun, jadi masih tergolong muda lah, apalagi gaji cuma 2 juta, harusnya Inter bisa daripada Hermoso. Nah, ini ada kemungkinan si Rodriguez ini dibawa Inter. Kita lihat bagaimana, apakah Inter bisa mendatangkannya, atau hanya sekedar rumor aja. Kita tunggu, ini juga bagus, kalau gua juga suka ya, cuman dia akhirnya dulu menyeberang ke Milan, di Milan tidak begitu sukses, ternyata di Torino dia juga ada membuktikan diri, bahwa dia memang bagus sebenarnya si Rodriguez ini. Apalagi di Torino dia sebagai kapten guys. Nah kita sudah tahu si Juventus sudah resmi mendatangkan Motta. Dia udah datang ke Juventus.
Fonseca juga udah resmi ke Milan, terus juga resmi ke Napoli, Conte. Nah, bagaimana nih rencana Inzaghi untuk musim depan? Bagaimana cara dia mempertahankan gelar? Karena ya persaingan ini tidak akan gampang untuk musim depan. Karena Conte datang, Fonseca, terus si Thiago Motta sekarang melatih Juventus, kemarin boloknya. Nah, ini juga pasti adalah salah satu tantangan yang lumayan berat buat Inzaghi. Terus apa rencananya? Apa yang akan dilakukan Inzaghi? Inter Milan dapat berharap memiliki peluang bagus untuk mempertahankan gelar. Tetapi mereka harus mewaspadai Juventus, AC Milan, dan Napoli seperti yang gua bilang tadi ya guys ya. Juventus akan selalu menjadi pesaing ya. Sekarang masuk Mota juga bagus ya guys ya. Ini juga menurut gua salah satu pelatih muda jenius nih ya. Ini juga mantan legenda Inter tetapi nyebrang menjadi pelatih Juventus ya. Nggak masalah, dalam sepak bola itu bisa terjadi. Nah, apalagi mereka juga punya lini tengah. Mereka sudah mendatangkan Douglas Luiz dan juga akan datang lagi adiknya Thuram, Khéphren Thuram. Tambah lagi si Locatelli ya. Rabiot kan udah bebas transfer ya. Kita nggak tahu dia kemana. Tapi ini menjadi kekuatan Juventus. Vlahovic, kita melihat sedikit bagaimana gambaran tim-tim musim depan. Nah, Napoli datang Conte, terus mereka juga akan sedikit lagi mendatangkan Bung Yorno. Di depan mereka punya Osimhen, Kvaratskhelia, dan mungkin dia juga bisa mendatangkan Lukaku. Tapi kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas ini AC Milan mendatangkan pelatih dan kita belum tahu siapa yang akan mereka datangkan striker ya. Morata salah satu, Zirkzee sudah sedikit lagi ke MU ya. Jadi bukan ke Milan. Milan ini banyak kena PHP kalau gue lihat ya. Pemain-pemain yang bakal datang dia udah gembar-gemborkan ternyata pindah ke tim lain ya. Gak tahu ya kenapa. Kayaknya si Milan nih udah nggak kayak menarik seperti dulu ya. Lebih menarik Inter, makanya kemarin ya tiket terusan Inter habis ya guys ya. Itu salah satu bukti. Nah, terus juga musim lalu Inter tampil hebat. Kini mereka harus fokus pada apa yang terjadi di musim berikutnya. Selama jeda musim, penggemar dapat tetap terhibur melalui berbagai aktivitas yang membuat mereka tetap bersemangat. Seperti bermain Big Bash Bonanza, ini akan membantu mereka menghabiskan waktu. Sementara mereka melihat bagaimana Inter Milan berjuang mempertahankan Serie A. Ya, semoga Inzaghi dengan perpanjangan kontrak, kedatangan Taremi, Zelensky, terus siapa lagi nanti pemain-pemain yang didatangkan Inter, ini juga akan sangat membantu ya. Kita tunggu seperti apa gebrakan Inter musim depan. Yang jelas mempertahankan gelar itu nggak gampang. Tapi gue yakin Inzaghi bisa mempertahankan Scudetto. Kita tunggu aja. Nah, ini juga Gudmundsson ternyata Inter kemarin Opa udah menyatakan bahwa tidak akan membawa. Tapi tetap aja masih ada rumor bahwa Gudmundsson ini. Nah, sekarang Fiorentina ternyata Gudmundsson lebih memprioritaskan tim yang bermain di Liga Champions. Ada ketertarikan dari Liga Premier, tapi itu nggak bermain di Liga Champions. Fiorentina juga nggak bermain di Liga Champions. Inter yang bermain di Liga Champions. Nah, cuma kita nggak tahu nih bagaimana ya. Gue juga belum tahu nih apakah Gudmundsson ini akan datang atau tidak. Apakah itu kemarin yang diomongin Opa Marotta itu bagian dari strategi, kita belum tahu juga nih guys. Gimana? Silakan komen guys. Gimana nih lika-likunya? Tadi kemarin gua juga baca, wah Oktri gimana nih? Gimana nih? Ini kenapa nih? Ini kenapa? Kan gitu ya. Ya, yang namanya manajemen, apalagi pemilik baru, mereka pasti punya strategi baru. Walaupun ada Opa Marotta di sana ya. Tapi kalau gua lihat so far so good ya. Sampai saat ini nggak ada masalah sebenarnya kalau menurut gua ya. Karena segala sesuatu pasti butuh proses. Kita lihat apakah Gudmundsson akan kedatang ke Inter atau tidak. Nah, ini dia nih paling bagus menurut gua ya. De Zerbi sangat menginginkan Valentin Carboni. Kemarin gue ada sempat bahas ya. Tetapi mereka sudah melayangkan tawaran ke Carboni dan Inter menolak. Kenapa menolak? Inter tidak akan melepas secara pinjaman guys ya. Dia udah dipinjamkan ke Monza, dia udah berkontribusi bagus ke Monza, dan dia sudah menampilkan penampilan yang baik, yang bagus di Copa America. Dan sekarang mau dipinjam lagi? Enggak lah ya. Bawa duit 35 juta, Inter akan lepas Carboni. Jadi sorry ya Marcel, kalau lu punya duit beli, nggak ada pinjam-pinjam ya. Kalau tidak ada yang membeli Carboni musim depan, Inter akan integrasikan ke tim seniornya bersama Inzaghi ya. Itu lebih baik dan kita akan melihat lagi kemampuannya pasti makin bagus. Jadi sorry ya Marcel, bawa duit ke sini kita kasih ya. Tapi kalau nggak ada duit, nggak ada ya. Sorry ya main ya. Benar nggak guys? Pasti sahabat Bob juga nggak pengen dijual ya Carboni ya.
Tapi kalau dijual pun nggak apa-apa, yang penting pertahankan buyback-nya. Itu yang paling penting. Benar nggak? Jadi kalau dapat uang 30 atau 35 juta dari penjualan si Carboni, Inter bisa membiayai untuk back dan juga untuk Gudmundsson. Kita lihat bagaimana yang terjadi. Nah, kemarin gue bilang here we go untuk Alex Perez. Memang ya dia sudah memutuskan untuk di Inter, dan alasannya apa sih? Dia juga tidak yakin bisa bermain di tim senior Real Betis, dan dia juga di tim-tim Primavera-nya Real Betis itu udah banyak sekali saingan ya. Keputusan Perez untuk tidak bertahan di Betis karena ia merasa terlalu banyak persaingan dalam hal back tengah muda di Betis. Di sana tuh ada Mendy, Zidane, Kelmer Sandoval, dan juga ada Antonio Salguero. Jadi menurut dia ini adalah keputusan yang terbaik untuk meninggalkan si Real Betis ya. Memang dia dipinjam dulu guys, makanya dia diperpanjang kontrak sampai 2026, perpanjang kontrak, nanti Inter akan nebus 3 juta, bukan 1,2 ya guys ya. Kemarin yang ada komen di video gua. Jadi itu ya yang sebenarnya yang terjadi. Tapi kita tunggu aja, minggu ini dia juga akan tes medis dan akan diresmikan oleh Inter. Kita tunggu Alex Perez. Nah, kemarin Inter juga mengincar yang namanya Vasquez dari Genoa, terus juga ada Kim. Kalau Kim kan harganya tahulah nggak mungkin kayaknya ya, tapi kecuali dipinjamkan, dan itu juga dengan kemungkinan Stefan de Vrij pergi. Nah, Inter juga mengincar yang namanya back Salernitana, Pirola. Ini pemain muda Inter yang dijual ke Salernitana terdegradasi ke Serie B, akhirnya Inter bisa nih. Dia untuk didaftarkan ke UEFA nih untuk Liga Champions, bagus banget ya. Dan ini menurut gua masih bagus ya, pemain usia 22 tahun, pasti murah lah kita beli lagi ke Salernitana. Kita tunggulah bagaimana, siapa akhirnya akan datang. Jakabi, Jola, banyak sekali ya. Yang jelas, Oktri tidak akan ada nama besar untuk penjualan penjualan pemain-pemain besar-besar untuk mengurangi kerugian secara bertahap ya. Kerugian Inter kurang lebih sekitar 40-50 juta itu akan ditalangin oleh Oktri. Ini bagus banget ya, makanya gue bilang Oktri ini pasti punya rencana yang baik untuk Inter. Apa rencana-rencana ke depannya ini kan juga udah pastilah, visi misinya udah dibeberkan ke Opa Marotta, Ausilio, dan semuanya lah juga terhadap pelatih. Jadi menurut gue Oktri ini akan bagus, dan semoga aja ini bisa awet di Inter dan mereka tetap akan menyuntikkan dana ke Inter. Walaupun ya pemain-pemain yang dibeli mahal mungkin tidak, tapi ini untuk obligasi. Kita tunggu seperti apa yang dilakukan Oktri terhadap Inter, dan berharap segera terjadi. Oktri kembalikan ketenangan dan daya saing ke Inter Milan setelah ketidakpastian Suning. Jadi kita ambil poin positifnya guys. Dengan datangnya Oktri ke Inter, ini membuat ketenangan ya. Kenapa? Karena mereka punya duit ya. Mereka hanya mengambil alih Inter tuh kurang lebih sekitar 400 juta, 600 juta ya. Sementara nilai Inter tuh udah sampai 1,4 M sekarang guys. Jadi menurut gua ini suatu keuntungan, dan mereka juga pasti yang namanya udah pengen cuan ya. Semua orang pasti pengen cuan. Gak ada orang yang namanya usaha nggak pengen cuan ya guys ya. Jadi dengan masuknya Oktri, ketenangan, bagaimana Opa dan manajemen bekerja itu akan lebih tenang. Dan Inter akan punya daya saing lagi ke depan ya. Siapa-siapa, terus mungkin ya tadi ya, kayak suntikan dana, apa, itu akan lebih gampang. Kita tunggu seperti apa, apakah Oktri terus akan memberikan gebrakan-gebrakan terbaik, kita tunggu aja guys ya. Nah, kemarin juga agent Leoni juga datang ke Inter untuk membicarakan, karena memang Akin Sanmiro udah akan dipastikan akan datang ke Sampdoria. Kita belum tahu nih Sebastian Esposito apakah akan balik ke sana atau ke Empoli, kita juga belum tahu. Yang jelas Leoni ini kan memang gila juga ya, mereka dengan harganya kurang lebih sekitar 6 juta ya, sementara Inter minta 3,5 sampai 4 juta. Kita tunggu apakah memang benar-benar Leoni akan bisa didapatkan atau tidak. Kalau iya, pemain-pemain muda yang datang ke Inter nih juga makin baik ya, karena pemain-pemain tua juga pasti udah kontribusinya juga tidak akan lama karena dimakan umur ya. Ini yang dibilang wali kota Salah, wali kota Milan ya. Saya sangat berharap Inter dan Milan berniat membangun kembali San Siro ya. Sebenarnya Inter dan Milan dulu juga ada sangat berniat. Cuman kan wali kota ini menurut gua terlalu lelet. Makanya Rosano adalah salah satu pan Inter ya. Kita nggak tahu lah seperti apa. Apakah Inter akan tetap ada di San Siro, Milan akan tetap ada di San Siro. Kita belum tahu. Yang jelas progres Rosano juga tergantung kalau di Salah ini tidak memberikan dampak lebih baik, ya kemungkinan Rosano akan diambil oleh Oktri. Tapi kita tunggulah seperti apa, yang jelas semua dalam proses. Ini si Sachi ya, tantangan untuk Scudetto, ada perbedaan nyata antara Inter dan tim lain ya. Kalau Sachi melihat Inter masih terdepan ya, kalau kita melihat banyak sekali
ke depan, bahkan di bursa taruhan gua baca tadi ya, Inter masih favorit mempertahankan gelar, bahkan menjauhi Juventus, AC Milan, dan Napoli. Itu bursa taruhan ya. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti berjalannya musim depan. Yang jelas adalah Inzaghi kita percayakan aja apa yang akan dia lakukan terhadap Inter ya, walaupun istilahnya Mota dari Juventus. Dan bahkan legend Inter Inter Milan mampu menangkan segalanya musim depan ya. Dia memprediksi Inter bukan hanya akan mempertahankan Scudetto, bisa menangkan Liga Champion dan juga Piala Dunia antar klub. Kita lihat sahabat Bob, ini semoga aja ramalan-ramalan dia terbukti ya guys ya. Kita tunggu seperti apa ya. Ini Fonseca ya, kemarin diwawancara kesenjangan dengan Inter. Mereka termasuk yang kuat. Kami akan berjuang di setiap pertandingan tanpa rasa takut. Ya memang jangan takut men ya. Karena memang Inter menakutkan ya. Selama kemarin tuh nggak pernah menang melawan Inter si Milan. Semoga musim depan berlanjut ya, walaupun pelatihnya Fonseca. Semoga Inter benar-benar terus mendominasi derby dan terus mengangkangin yang namanya AC Milan ya. Guys, besok pagi akan ada semifinal ya. Spanyol akan ketemu dengan Prancis ya. Artinya akan ketemu Dumfries. Nah, terus habis itu Dumfries Belanda ya akan ketemu dengan Inggris. Nah, ini dia. Dumfries bersinar di kejuaraan Eropa bersama Belanda. Pekerjaan sedang dilakukan untuk memperbaharui kontraknya. Penampilan dia ya, bahkan si Kondo kemarin menyatakan bahwa yang layak menjadi man of the match-nya kemarin itu adalah Dumfries katanya. Dumfries akan digaji kurang lebih sekitar 4 jutaan dan dikontrak sampai 2028 perpanjangan kontrak. Semoga ya guys ya, kita tunggu perpanjangan kontraknya Dumfries, jadi kita udah nggak perlu lagi mencari pemain sayap. Inter hanya butuh sekarang yang diperlukan adalah nyari back sama di depan, lini depan. Kalau Arnautovic Korea dan pergi. Korea juga kayaknya semakin intens ya, dan ternyata juga ada minat dari Amerika. Kita nggak tahu kemana dia akan pergi. Yang jelas segera pergi itu akan lebih baik buat kita. Ya, tetap tunggu update-update gue guys, karena ini banyak sekali berita-berita menarik ke depannya guys ya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.